semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan besi dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dapat juga diartikan sebagai sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain 1. Peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan transfer. Peningkatan pendapatan transfer dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yang ketiga, pengembangan sumber-sumber pendapatan lain. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lain seperti yang pertama, investasi, kedua, usaha-usaha lain yang sah. Peningkatan pendapatan daerah merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah, serta dapat melaksanakan pembangunan daerah secara optimal. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah seluruh uang atau nilai dalam bentuk ekonomi yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber di wilayahnya. Menurut Mardiasmo, menggambarkan pendapatan daerah sebagai sumber dana yang berasal dari masyarakat atau objek di dalam wilayah pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah. Menurut P. Sugarda, mengartikan pendapatan daerah sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber untuk menutupi kebutuhan pengeluaran daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah ada 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua, pendapatan transfer, dan yang ketiga itu pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang pertama, pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam suatu wilayah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, pendapatan transfer, yaitu merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Kemudian yang ketiga ada pendapatan lain-lain daerah yang sah, di mana pendapatan ini merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu ada hibah, dana darurat, dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, untuk pendapatan asli daerah sendiri yaitu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Nah, untuk jenis-jenis pajak daerah itu antara lain, yang pertama yaitu ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan, yang ketiga ada pajak hotel, keempat ada pajak restoran, kelima ada pajak penerangan jalan, yang keenam yaitu ada pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, yang ketujuh yaitu ada pajak mineral bukan logam dan batuan, yang kedelapan ada pajak parkir, yang kesembilan ada pajak reklame, yang ke-10 ada pajak hiburan, yang 11 ada pajak penjualan atas barang mewah, dan yang terakhir yaitu ada pajak air tanah. Untuk yang kedua yaitu ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi. Nah, jenis-jenis retribusi daerah itu antara lain yang pertama ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pemakaman,
retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan kebersihan, dan yang terakhir yaitu ada retribusi pelayanan perizinan. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh pemerintah. Yang dimana pengertiannya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: yang pertama ada perusahaan daerah, kedua badan usaha milik daerah, ketiga dana perimbangan, keempat ada dana alokasi umum, dan kelima ada dana alokasi khusus. Yang keempat ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dimana pengertiannya adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Contoh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan barang milik daerah, hasil lelang, hasil pinjaman daerah, hasil hibah, dan hasil rampasan. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang keempat ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan daerah yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendapatan transfer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terus yang kedua ada dana alokasi umum atau DAU. DAU adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dan kemampuan fiskal nasional. Dan yang terakhir, dana alokasi khusus atau DAK. DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan tertentu. Melakukan evaluasi mendalam terhadap sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh suatu pemerintahan daerah disebut dengan analisis pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah umumnya berasal dari pajak, retribusi, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah. Analisis ini melibatkan pemahaman terhadap komposisi pendapatan, efisiensi pengelolaan, serta dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan hasil dari analisis atau evaluasi ini membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait alokasi, sumber daya, dan perencanaan pembangunan. Nah, terdapat beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis pendapatan daerah. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Identifikasi dan analisis sumber-sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, yang kedua ada komposisi pendapatan, yaitu meninjau proporsi masing-masing sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah. Ini membantu dalam mengevaluasi ketergantungan pada sumber tertentu dan mengidentifikasi potensi risiko. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan. Evaluasi efisiensi dalam pengumpulan dan pengelolaan pendapatan. Perhatikan apakah proses administrasi pajak dan retribusi berjalan efektif, serta apakah ada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang keempat, ada perbandingan dengan standar. Bandingkan pendapatan daerah dengan standar atau benchmark yang berlaku. Hal ini membantu menilai sejauh mana kinerja pendapatan daerah dibandingkan dengan daerah sejenis. Yang kelima, pendapatan kebijakan fiskal. Tinjau dampak kebijakan fiskal seperti pengurangan atau peningkatan tarif pajak. Analisis ini membantu memahami bagaimana perubahan kebijakan dapat mempengaruhi pendapatan daerah. 6. Pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungkan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi setempat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat cenderung meningkatkan pendapatan daerah dan sebaliknya, sehingga analisis ini dapat membantu dalam merencanakan kebijakan pembangunan ekonomi. 7. Proyeksi dan perencanaan masa depan. Lakukan proyeksi pendapatan masa depan berdasarkan tren historis dan perkiraan perubahan kebijakan. Proyeksi ini dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang dan mempersiapkan pemerintah daerah untuk tantangan pada masa mendatang. 8. Ketidakpastian dan risiko. Identifikasi dan analisis faktor-faktor ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah, seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan nasional, atau gejolak pasar. Analisis risiko dapat membantu pemerintah daerah dalam pembuatan strategi mitigasi yang efektif. 9. Distribusi pendapatan. Tinjau distribusi pendapatan di antara sektor-sektor ekonomi dan lapisan masyarakat. Peninjauan ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara adil dan memberikan manfaat yang merata.